membahas tentang fungsi korektif dan preventif. Jadi dia akan agak cepat untuk yang preventif dan korektif. Lalu kita akan masuk ke asas, norma, dan kaidah. Ya, itu basic dari pengantar ilmu hukum. Jadi kita membedakan mana asas, mana norma, mana kaidah. Baik, kita awali diskusi di pagi ini dengan berdoa. Kita dimulai. Baik. Kemarin kita sudah berbicara tentang fungsi stabilitatif, ya. Hari ini kita akan coba agak cepat kita bahas tentang fungsi preventif. Di dalam teori ini fungsi preventif adalah fungsi hukum untuk memberi perintah atau larangan secara tegas sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau terlarang. Preventif, ya, yaitu memberikan perintah atau larangan. Gitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu preventif. Ya. Sebelum orang melakukan kesalahan, maka diberikan dulu fungsi preventif. Ya. Nah, dari Suryono Soekarno, fungsi preventif hukum adalah fungsi yang bersifat memerintah dan melarang, sehingga hukum menjadi alat untuk mengatur perilaku masyarakat secara tegas. Jadi inti daripada fungsi preventif itu adalah perintah dan larangan. Itu adalah inti dari fungsi preventif. Ya, jadi sekali lagi fungsi hukum untuk memerintah dan melarang, ya, secara tegas, sehingga masyarakat diharapkan mengetahui tentang hak dan kewajibannya, ya, atau salah dan benar. Itu fungsi preventif, ya. Jadi sekali lagi isi dari fungsi preventif itu ada perintah dan larangan, ya. Oke, preventif dan nanti materinya di kalau tidak terkerja. Kita masuk ke fungsi korektif sekarang, karena kita akan menyelesaikan di kaidah. Terus kalian, fungsi korektif adalah fungsi hukum untuk memperbaiki, ya, menyelesaikan dan mengembalikan hak yang dilanggar serta memulihkan keadilan ketika terjadi pelanggaran hukum atau konflik. Jadi kalau fungsi korektif ini dilaksanakan oleh apa? Lembaga peradilan, ya, karena fungsi korektif ini lebih kepada memperbaiki, menyelesaikan, ya, mengembalikan hak yang dilanggar. Itu fungsi korektif, ya. Dalam perspektif ini maka lembaga peradilan punya fungsi korektif, ya, untuk tadi menyelesaikan konflik, dan di dalam konflik itu pasti ada hak dan kewajiban yang dilanggar, pasti, ya. Maka fungsi korektif. Nah, dalam tata implementatif fungsi korektif ini harus kalian, maka secara umum dibagi ke dalam dua peradilan. Ya. Yang pertama peradilan yang ada di bawah Mahkamah Konstitusi. Ya. Di bawah Mahkamah Konstitusi maka kemudian ada 5 kompetensi absolut, ya, objek daripada peradilan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa undang-undang dan undang-undang dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau pilkada. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa tentang pembubaran partai politik. Yang ketiga, Bapak. Yang keempat adalah sengketa kewenangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan problem impeachment atau pemakjulan. Itu adalah kompetensi absolut peradilan Mahkamah Konstitusi. Karena secara umum peradilan di Indonesia itu dibagi dua.
Nah, yang kedua yang juga mempunyai fungsi korektif adalah Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kamar namanya. Ada kamar pidana, ada kamar perdata, ada kamar pajak, ada kamar kepailitan, sampai kepada ada kamar humaniter atau hukum peradilan militer. Itu adalah kamar-kamar yang ada di peradilan Mahkamah Agung. Jadi istilahnya kamar. Sehingga dari 5 kompetensi absolut dari Mahkamah Agung ini yang dikatakan puncak daripada peradilan kita. Jadi ada 2. Yang ketiga, yang terakhir adalah peradilan peradilan ad hoc. Jadi fungsi korektif dalam konteks pemerintahan Indonesia dibagi 3. Yang pertama dilaksanakan oleh MK tadi, yang kedua dilaksanakan oleh peradilan yang di Mahkamah Agung, yang ketiga dilaksanakan oleh peradilan ad hoc. Apa ad hoc? Peradilan yang tidak baku, ya, sementara. Contoh misalnya peradilan yang dipraktekkan di Bawaslu, peradilan yang dipraktekkan di Bawaslu, DKPP, peradilan yang dipraktekkan di MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak peradilan-peradilan yang masuk kategori ad hoc. Ya, jadi kalau peradilannya sebenarnya cukup 2. Ada MK, ada MA. Itu fungsi korektif. Tapi di samping fungsi korektif dilaksanakan oleh 2 peradilan ini, maka ada peradilan yang ketiga, namanya peradilan ad hoc. Gitu. Dan peradilan ad hoc ini kemudian tersebar di beberapa lembaga. Tadi misalnya ada DKPP, ada Bawaslu, ada kemudian juga MK, ya, dan seterusnya. Karena ada peradilan yang ad hoc. Bahkan kalau tidak salah yang kasus Jokowi yang sekarang di ijazahnya diinikan ya Pak, di peradilan ad hoc tentang kebebasan informasi. Ya, jadi undang-undang kebebasan informasi pun juga membuat desain seperti peradilan, namanya peradilan ad hoc, kebebasan informasi. Jadi itu adalah lembaga korektif. Ya, di sini katakan fungsi korektif adalah fungsi hukum untuk memperbaiki, menyelesaikan dan mengembalikan hak yang dilanggar, serta memulihkan keadilan ketika terjadi pelanggaran atau konflik. Pasti kalau konflik itu 2 hak dan kewajiban. Ya, maka tadi lembaga yang bisa menyelesaikan di negara kita ada 3 lembaga besar. Yang pertama MK tadi ada 5 kompetensi absolut, kemudian MA ada 5 kamar, kemudian ada peradilan ad hoc atau peradilan yang bersifat sementara. Jadi ada 3 komponen besar berbicara tentang lembaga korektif.